Bang, rem apa yang bikin gak berhenti? Nah, ini aku tahu. Apa? Enggak, ntar aku jawab, kamu marah. Gak kok. Jawabnya apa? Janji ya, nggak marah. Iya. Ulangi pertanyaannya. Rem apa yang bikin gak berhenti? Ada mesin susu kamu. Ini parah ini. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Cari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio atau rekaman televisi yang seperti itu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi insya Allah saya tidak pernah menuduh Prabowo yang membunuh, itu enggak ya. Bahkan Mas Prabowo sudah mengatakan Mulyono atau Jokowi ya saya kira harus dihukum. Ujaran kebencian yang senantiasa dilontarkan oleh Abah Amin Rais terhadap Pak Jokowi, yang mengatakan Pak Jokowi alias Mulyono harus dihukum. Begitu bencinya Abah Amin Rais kepada Pak Jokowi sampai meminta Pak Jokowi dihukum. Emang Pak Jokowi salah apa presiden kita? Dia presiden baik, diakui dunia kerjanya, dicintai rakyat. Abah Amin Rais apa kontribusinya buat negara? Hanya bisanya menghujat dan menghujat. Sadarlah Abah Amin Rais. Dasar Abah Amin Rais, julukan Sengkuni Indonesia. Seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by Sing diseret iki kowe kuwi lho, sing diseret ke meja hijau iki kowe lho. Wong gacor ora barbar. Jadi cangkemmu ora gacor ngono iki apa ora penak to? Sing diseret nang meja hijau iki kowe kuwi lho. Wes lah mung gacor. Lah mung gacor wes daripada ngodopeni Pak Purnomo. Dong ora wewe dong ora wis tuwa iki. Kari nunggu wektune ngono lho aja gacor. Nek cangkem mung gacor ora barbar sing diseret nang meja hijau iki kowe kuwi lho, aja untuk Pak Jokowi. Prasaku kok cangkem kok gacor ora barbar. Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa. Usulane Dr. Tifa padha karo sampean Yohan.
Dokter Tifa iku podo mbek sampean, podo le duwike akeh. Mangkane sampean iki ra menang hujat-hujat Pak Jokowi karena sampean iki oleh duwe, oleh bayaran. Sampean ngomel kaya ngene iki lho oleh bayaran, mangkane sampean gak leren. Coba sampean iki leren, engko duwe ra cair. Nah nek pantes dilebokno rumah sakit jiwa iki ya sing cocok-cocote elek-elek kaya sampean kabeh iki dilebokno. Muga dadi provokator. Indonesia iki sakjange aman-aman ae karena ra ono cocok elek kaya sampean kabeh iki. Dokter Tifa, Cik Rocky Gerung, Cik sapa-sapa iki. Ya nggarai iku ya cocok-cocote sampean kabeh iku mau muga karena oleh dhuwit. Munggo ora oleh dhuwit ya ora mungkin sampean nyocot-nyocot ra mari-mari iku. Karena oleh dhuwit dadi ra mari le nyocot. Nah, Gibran sesuai usulan Dokter Tifa harus segera diperiksa. Mohon izin saya stik Bapak ya, saya tidak melampaui atau mau merendahkan Bapak. Dari lubuk hati saya yang paling dalam tidak ada niat saya menjatuhkan Bapak. Justru saya sangat prihatin dengan pernyataan Bapak yang mengatakan Mas Gibran itu sakit jiwa. Mohon maaf Pak, dengan umur Bapak yang sudah tidak muda lagi, Bapak harus lebih banyak istighfar ya, agar Tuhan mau mengampuni ya, mengampuni dosa Bapak ya. Kenapa? Karena saat ini kita semua sangat mengkhawatirkan bagaimana pernyataan Bapak itu sangat menyinggung perasaan dari Mas Gibran, yaitu secara mental, secara fisik Bapak seorang wakil presiden terpilih itu Mas Gibran ada sakit jiwa, sebaliknya Bapak yang sakit jiwa. Nah, Gibran sesuai usulan Dokter Tifa harus segera diperiksa. Amin Rais bilang Gibran sesuai usulan Dokter Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa stand for trial. Jadi tidak bisa diadili. Wong Edan tidak bisa diadili. Nah, bagaimana dengan Mulyono atau Jokowi? Kata Pak Amin Rais, ya saya kira harus dihukum, tetapi seperti saya katakan tidak sampai dihukum metong. Ya nggak boleh dibilang gini, woi, nanti kena ini lagi. Terus dibilang Pak Amin, tapi harus dimasukkan ke penjara entah berapa tahun. Ya, the longer the better. Maksudnya itu lebih lama lebih baik. Habis itu bilang Pak Amin Rais, insya Allah. Terus dibilang mohon maaf jika Anda tidak setuju. Ini biasa, ini demokrasi. Bapak Amin Rais, ya, Anda saya hormati sebagai orang tua. Sebenarnya secara pribadi saya ini kasihan lihat Anda. Anda demokrasinya udah kebablasan. Ya, Anda demokrasi Anda itu sudah tidak punya etika dalam berbicara, sudah tidak punya moral, sudah tidak punya lagi akhlak dan budi pekerti. Sehingga Anda dengan gampangnya, ya, Anda selalu menghina Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan istri Pak Jokowi, anak-anaknya, menantunya semua Anda hina sesuka hati Anda. Sebenarnya yang perlu diperiksa kejiwaan itu, ya, pertama Tifa itu udah terganggu jiwanya. Anda sendiri, Rapli Harun, Mr. Panci, Didu, Kumis, ya, Anda semua ini udah terganggu jiwanya. Karena Anda ini menginginkan kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Saya heran, ya, Anda sudah tua, apalagi yang mau Anda cari dalam hidup ini? Dulu Anda menjabat sebagai ketua MPR, ya, harusnya Anda itu bersikap bijaksana, tidak lagi mempunyai ambisi untuk kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Anda umur pun udah maghrib, harusnya Anda itu sudah mempersiapkan diri, ya, suatu saat kalau Allah panggil pulang, Anda itu sudah tidak ada lagi beban di dunia ini, tidak ada lagi permusuhan. Karena dosa yang paling besar adalah dosa kita kepada manusia. Kalau Anda tidak minta maaf dengan orang-orang yang Anda fitnah, ya,
Anda sendiri yang akan menanggungnya nanti di akhirat. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Dosa kepada manusia yang berat. Saya sangat menyayangkan, ya, Anda punya anak, tapi anak Anda pun, ya, saya lihat anak Anda perempuan pun sama kelakuannya seperti Anda. Biasalah ya, anak itu kan ikut cerminan orang tua. Tapi bagi saya pribadi, anak-anak Anda, keluarga Anda tidak sayang kepada Anda. Kalau mereka sayang kepada Anda, ya, mereka pasti melarang apa yang Anda lakukan sekarang ini. Karena kelakuan Anda makin hari makin menjadi, bukan menjadi baik, menjadi tambah buruk. Usia senja. Kadang kita dikasih Allah umur yang panjang supaya kita punya kesempatan untuk bertobat, supaya kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi waktu kita dipanggil, ya kan, orang mengenang kita dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Ini yang Anda tanamkan di hati Anda sampai usia seperti ini, cuman kedengkian, keburukan, ya, semua yang buruk-buruk ada di diri Anda. Ya, sedih juga sih, ya kan? Karena melihat Anda ini kan satu orang tua. Alangkah sedihnya bila kita melihat orang tua kita seperti Anda ini. Ya, di masa tuanya yang ada di pikirannya itu cuma kedengkian, kebencian dengan seseorang tanpa alasan. Ada baiknya Anda kan menikmati hari tua tuh, ya, berkumpul sama keluarga. Kalau Anda punya uang berlebih, Anda boleh keliling dunia ataupun Anda keliling Indonesia, menikmati, berjumpa dengan orang-orang, ya kan, menebar kebaikan. Jadi suatu saat Allah panggil kita pulang, ya, kita udah siap meninggalkan dunia ini, ya kan, kita bisa pulang dengan tersenyum karena sudah tidak ada lagi kebencian, kedengkian di hati. Orang pun mengenang kita, ya, mungkin orang mengenang kita orang yang baik. Mungkin kalau kita berpulang, orang banyak yang mendoakan. Tapi kalau kita mempunyai sifat iri hati, dengki, cemburu, khianat, semua yang buruk ada di diri kita, begitu kita berpulang, mungkin tak banyak yang mendoakan. Apalagi dosa-dosa yang kita tinggalkan, fitnah-fitnah kita kepada orang, ya, kita belum minta maaf. Apa enggak berat pertanggungjawaban di akhirat nanti? Yang rugi Pak Amin sendiri, bukan anak-anak Pak Amin. Saya pribadi, ya, bukan sebenarnya Pak Amin Rais ini, ya, dia saya hormati karena dia orang tua. Saya menganggap seperti ayah saya gitu. Alangkah sedihnya melihat seorang ayah, ya kan, di masa tuanya di hatinya cuman ada kebencian, dan itu menular ke anaknya. Anak yang perempuan kan hampir sama dengan Pak Amin ini. Harusnya kan, apalagi anak perempuan, ya, harusnya kan tak seperti itu. Saya sangat mencintai ayah saya Pak Amin, ya. Di masa tuanya kami tak membiarkan dia mempunyai penyakit hati apapun, dan ayah saya juga tidak begitu. Ayah saya itu tidak mempunyai banyak dosa sama orang, karena dia tidak mempunyai sifat iri hati, cemburu, dengki, nggak ada. Dia baik sama semua orang, dan saya bangga punya ayah seperti itu. Saya berharap sebenarnya Pak Amin ini anak-anaknya sudah mulai menasehati Pak Amin, ya, agar kelak seandainya Pak Amin berpulang, ya kan, kesan di mata orang-orang itu Pak Amin ini orang yang baik. Sedih aja sih lihat Pak Amin, karena saya teringat sama ayah saya pribadi. Ayah saya sudah meninggal dunia Pak Amin, tapi saya bersyukur mempunyai ayah, ya kan, yang tidak mengajarkan kami sifat iri hati, dengki, cemburu, khianat. Coba lihat anak Pak Amin, sama seperti Pak Amin. Mudah-mudahan saya doakan Pak Amin, ya, Allah kasih hidayah sebelum Pak Amin Allah panggil. Ya, kita ini tak tahu, ya kan, hati kita itu dalam genggaman Allah.
Mungkin ya Allah bisa membalikkan hati Pak Amin menjadi baik, ya kan? Walaupun ya Pak Amin kita tak tahu, ya kan, ajal itu Allah yang tahu, ya. Mungkin saya berpulang lebih dulu dari Pak Amin, kan kita tak tahu. Tapi melihat usia sudah pantaslah Pak Amin berbuat kebaikan. Jangan lagi menebar kebencian. Ya Pak Amin, jadi doa saya yang terbaik buat Pak Amin lah. Mudah-mudahan Allah kasih Bapak hidayah. Hanya itu yang saya bisa doakan sama Pak Amin. Saya tak pernah membenci Pak Amin ini. Karena apa? Saya melihatnya sedih aja. Karena kita punya orang tua. Alangkah indahnya kalau orang tua kita berbahagia ya di masa tuanya. Ya, begitu ajal menjemput, semua dia sudah terlepas dari dosa kepada manusia. Buat anak Pak Amin, mudah-mudahan sadarlah. Ya, kasihan ya orang tua kalian ini. Udah terlalu jauh dia melangkah. Jangan biarkan dia nanti Allah panggil dengan keadaan seperti ini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video parodi lucu dari Mbah Sungkuni atau yang akrab disapa Mbah Amin Rais ya. Yang mana video parodi lucu ini adalah editan netizen yang sangat kocak sekali ya teman-teman. Jadi netizen ini membuat video parodi tentang Amin Rais ya, yang mana katanya Amin Rais itu menurut Dr. Tifa Gibran itu harus diperiksa kejiwaannya gitu ya. Jadi disetiklah sama para netizen ya, dan netizen ini menghujat juga tentang pernyataannya Amin Rais yang mengatakan seperti itu ya teman-teman. Jadi ini video hiburan, video parodi lucu yang kocak yang diedit oleh netizen ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya video parodi yang sangat lucu ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.